Silakan masuk. Ayo Kak. Ya, bagaimana Kak perjalanannya ke sini tadi? Apakah melelahkan? Sangat melelahkan Kak. Ya, sangat melelahkan ya, mungkin karena jauh ya. Iya Kak, jauh juga. Tadi di perjalanan sempat macet juga kan, karena mobil saya terlalu kecil, jadi masuk ke gang-gang sempit tidak bisa Kak. Oh iya, ya. Memang maklum lah ya, soalnya ini kan pedalaman ke dalam ya. Oh ya, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Putri Anjali Hasibuan Kak. Hmm, mahasiswa atau sudah bekerja? Mahasiswa Kak, saat ini semester 4 Kak. Semester 4. Kalau boleh tahu kuliah di mana ya? Kuliah di UIN Syahada Kak, yang di UIN. Sidimpuan. Oh, UIN Syahada ya, yang terkenal itu ya. Iya Kak. Oh. Izin ya Kak, kacamata. Ya, ini lebih sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ini ada baiknya kita manggil apa ya biar lebih akrab gitu. Saya manggil apa sama Kakak? Terserah gimana nyamannya aja, manggil kakak pun nggak apa-apa, manggil kakak aja. Oke, Manggil kakak ya, Iya. saya juga manggil kakak ya. Oke, boleh. Biar lebih nyaman aja Kak Putri. Iya Kak. Oke. Apakah ini pertama kali kakak datang ke proses konseling atau sebelumnya sudah pernah? Belum pernah Kak, ini pertama kali saya pergi ke konseling. Baru pertama kali ya? Iya Kak, jadi bingung. Oke, baik. Di sini karena kakak pertama kali datang ke proses konselingnya, jadi saya sebagai seorang konselor harus memperkenalkan ataupun memberitahu kakak apa itu sebenarnya proses konseling. Nah, proses konseling ini adalah pemberian bantuan kepada kliennya yang bermasalah. Nanti kliennya itu kami seorang konselor akan berusaha menyelesaikan masalah klien kami sendiri, yaitu kakak. Nah, di sini dalam proses konseling ini juga kita memakai ada 3 asas gitu. Sebenarnya asas-asas itu banyak ya, ada 11, tapi yang paling penting dan yang sering digunakan dalam proses konseling itu ada 3. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini nanti kakak sebagai kliennya akan terbuka, harus terbuka kepada kami ataupun kepada saya seorang konselor. Nanti di situ saya akan bisa menyelesaikan masalah kakak ataupun mengetahui apa sebenarnya masalah kakak ini. Nah, di sini kakak harus terbuka. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini saya sebagai seorang konselor profesional akan berusaha menjaga apapun masalah kakak itu dan berusaha memelihara tanpa membeberkan kepada orang lain pun. Nah, di sini yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, di sini kakak tadi kan datang ke sini sukarela apa terpaksa? Sukarela Kak. Nah, di sini sukarela. Di sini kita memakai asas kesukarelaan tanpa ada faktor pemaksaan pada diri kakak. Kira-kira di situ sudah paham Kak? Sudah paham Kak. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, Kak. Sebelum kita masuk ke proses konseling tersebut, di sini biasanya saya menyediakan kontrak, Kak. Kontrak pertemuan. Nanti biasanya saya melakukan konseling itu dalam 30 menit sampai 30 menit saja. Nanti jika sudah selesai, masalahnya sudah dapat atau sudah keluar, Kakak dari masalah itu tersebut, kita akan menutup hasil pertemuan kita. Kira-kira Kakak setuju? Saya setuju Kak. Nah, apabila nanti masalah kakak belum selesai ataupun belum diselesaikan pada hari ini, bakal ada nanti kontrak selanjutnya ataupun pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas di terakhir. Berarti sampai selesai ya Kak masalah saya? Iya, sampai selesai. Sampai ada solusinya? Iya, nanti kakak takutnya terpuruk dalam masalah kakak itu. Kakak kan sudah sukarela datang ke sini, otomatis saya sebagai seorang konselor harus menyelesaikan masalah kakak dan kakak itu harus menerima. Oke Kak, terima kasih. Oke. Iya, ada angin apa kakak datang sehingga datang kakak mendatangi saya ke sini? Jadi begini Kak, umur saya kan sekarang masih 19 tahun. 19 tahun. Iya Kak, masih 19 tahun. Nah, saya masih semester 4 sekarang. Saya ingin sekali fokus kuliah. Tapi di lain sisi saya sedang dilanda yang namanya asmara, menggebu-gebu ya, masih menggebu-gebu. Dan kebetulan saya baru saja kandas
bunga percintaan saya baru saja kandas kak di tengah jalan. Nama pacar saya, bukan, maksudnya hubungan kami sudah berjalan selama 3,5 tahun kak. 3,5 tahun Iya kak, Iya. 3,5 tahun. Jadi saya gimana ya? Saya putus. Ket dulu, Kak. Jadi bulan lalu kami putus. Terus ini karena si cowoknya, aku udah cinta kali kak sama si cowok. Aku udah cinta sekali sama dia. Dan tapi dia mengkhianatiku kak. Selingkuh dia. Dia selingkuh sama temanku sendiri kak, sahabatku sendiri. Kami makan sama, mandi sama, tidur sama, satu kos kami kak. Satu kos kami. Itulah, selingkuhlah dia sama pacarku ini. Jadi putuslah kami. Sakit hatiku tentang kak. Jadi putuslah kami. Putus kami. Gimana ya? Aku berpikir karena itu kan kesalahan dia. Jadi gimana caraku untuk melupakannya biar aku bisa fokus kuliahku kak gitu. Biar nggak terbeban sama aku, biar nggak berpikir aku itu karena dia yang memulai, dia yang mengakhiri gitu. Biar nggak gimana ya? Pikiran gitu. Nggak kepikiran, biar bisa move on dan bisa fokus aku sama kuliahku gitu. Jadi kira-kira permasalahan kakak ini hanya putus cinta tapi tanpa sebab gitu. Jadi seolah-olah apakah kakak ini merasa kenapa orang kakak putus gitu ada permasalahan yang memang pribadi ataupun bukan hanya faktor yang selingkuh masih ada faktor lain sehingga orang kakak jadi putus gitu. Mungkin ada lah itu kak, mungkin udah nggak cantik lagi aku di matanya, makanya diajaknya pacaran kawanku ini memang cantik toh, jadi itulah selingkuh orang itu, putuslah kami. Itulah mungkin satu faktornya kak, selain karena udah nggak cantik lagi aku. Oke, nah di sini saya beri gambaran dulu ya, teman. Saya sebenarnya pernah mengalami seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan itu memang saya menurut diantara hubungan kami itu awalnya baik-baik saja, tapi kenapa akhir-akhir ini dia udah berubah gitu, tiba-tiba udah cuek, tiba-tiba kenapa dia bisa dekat sama dia selalu ngasih respon sama kawan saya sendiri gitu. Sebenarnya saya udah pernah mengalami seperti itu. Nah, ini menurut saya kak dalam percintaan ataupun masalah pacaran itu saya kasih tahu sama kakak ya, sebenarnya tidak ada yang namanya kata-kata selingkuh, karena yang ada kata-kata selingkuh itu hanya di rumah tangga. Nah ini kan selingkuh ini kalau masalah di pacaran itu namanya juga pacaran, belum belum jangan sabar ya kak. Ini kan masalah pacaran ini namanya selingkuh itu belum termasuk masuk ke jenjang selingkuh, namanya juga masih pacaran, belum halal. Iya, belum ada ikatan. Jadi nama juga laki-laki ini kan boleh-boleh saja dia sering bosan apa segala macam. Jadi menurut saya sih dia itu wajar ngambil cewek lain gitu, dan itu tidak akan ada kata-kata selingkuh. Nanti kalau ada kata-kata selingkuh itu ada di pernikahan saja. Tapi menurut saya, saran saya kepada kakak, ini kan demi perkuliahan kakak juga, apalagi kan masih ini semester 4. Coba kakak buang masalah masa-masa kalau misalnya ada ngasih-ngasih barang gitu, jangan iya masalah indah gitu, kenang-kenangan gitu, jangan diulang lagi, jangan diingat lagi, disimpan aja kak rapat-rapat, jangan, ataupun dibuang aja rapat-rapat, jangan sempat. Misalnya dia pernah ngasih baju ataupun boneka gitu, jangan dibuat di kamar kakak ataupun bisa nampak mata kakak sendiri di dalam rumah itu, jangan. Coba disimpan ke gudang atau disimpan ke dalam kardus lalu dibuang ke kemana, biar
kenangan-kenangan masa lalu kakak sama dia itu nggak kakak pikirkan lagi, nggak terulang lagi, biar kakak nanti juga bisa fokus ke perkuliahan kakak gitu. Nah, menurut saya juga perlu dikasih paham juga sama laki-laki ini. Dia ajak kak ngomong baik-baik gitu. Kenapa bisa seperti ini? Ya saya tahu kamu tuh suka sama teman saya sendiri. Tapi itu kan salah yang sangat besar bagi saya. Nah, dia kan teman saya. Gitu. Masa kamu tiba-tiba suka sama dia? Apa yang salah dari saya gitu? Tadi kan kakak bilang mungkin saya tidak cantik lagi gitu ya kan, ya itu faktor pikiran kita sendiri ya kak. Nama juga mungkin laki-laki ataupun kita juga pasti ada rasa bosannya. Nah menurut saya sih demi kebaikan kakak ataupun masa depan kakak, jauhi aja laki-laki ini. Nggak usah lagi menerima apa yang dia kasih ataupun misalnya nanti kalau chattingan biasa gitu ya nggak apa-apa, respon aja dengan biasa, nggak kayak yang dulu lagi sakrab dulu lagi gitu kan. Nah, agar nanti tidak ada merasa berharap lagi sama dia. Ini juga kan kakak itu masih semester 4, masih umur 19 tahun ya kak tadi. Ini tadi kakak bilang hubungan orang kakak udah ada 3 setengah ya, 3,5 tahun gitu. Mungkin sulit ya kak untuk dilupakan ya. Ya saya memang paham sekali dengan perasaan kakak seperti itu. Kakak ada pernah pacaran juga kak? Kakak sebenarnya gak pacaran tapi dekat sama laki-laki lain, laki-laki, tapi memang sih saya juga yang salah karena kan memang kami kan gak ada hubungan apa-apa. Jadi dia dekat sama orang lain kayaknya ada rasa-rasa cemburu gitu pasti ada ya kan. Berarti kakak baper. Ya kakak bawa kan baper, namanya juga cewek murah baper ya, murah bawa perasaan. Jadi semenjak itu kakak ambil pelajaran. Oh iya, di dalam pacaran yang belum halal ini, nama juga pacaran, belum halal dan belum ada ikatan. Jadi menurut saya itu uh, tidak ada kata-kata selingkuh gitu. Jadi ya udah mending saya yang menghindar untuk masa depan saya gitu. Nanti coba kakak kalau pulang ke rumah gitu, coba pikirkan dalam-dalam lagi, buang masa-masa lalu kakak, masa-masa indah kakak bersama dia, ulang buka lembaran baru untuk kakak demi masa depan kakak gitu ya kak. Kira-kira masih ada hal yang menjanggal dalam hati kakak? Kalau ada fotonya lagi di dompet saya kak, gimana? Nah itu kan suatu kenangan juga ya kan kak, kenangan orang kakak berdua dulu masa-masa dekatnya. Itu kan kak tadi saya bilang apapun kenangan-kenangan dari dia dibuang aja, buang jauh-jauh biar nanti tidak ada kepikiran. Apalagi kan kak kita ini sering kadang meriksa dompet karena tidak ada isinya. Nah itu kan iya ada fotonya, itu sangat merusak mata ataupun merusak pandangan kita. Karena kan kita udah awalnya sudah sakit hati ya kan kak. Ya, kak, jadi kak, ya nggak apa-apa kak, jadi sabar aja ya kak, ini suatu ujian bagi kakak, mungkin orang kakak belum jodoh ya, itu dibuang aja kak, kalau boleh dibakar aja kak. Iya nanti pulang saya bakar lah kak itu fotonya ya itu sekarang, sangat ya. Kalau kakak sekarang udah menikah? Ya sebenarnya kakak ini mau merit, udah mau nikah, makanya kakak buka luang-luang kerja gini kan untuk proses untuk tambah-tambahan nanti. Jadi menurut saya sih ini sangat membutuhkan untuk kita juga nanti kan uang itu. Pokoknya nanti undang saya kak. Pasti. Kira-kira masih ada yang menjanggal di hati kakak? Sudah alhamdulillah sudah kak, berarti semua kenangannya harus saya buang jauh-jauh ya. Kira-kira dalam proses konseling yang kita lanjutkan tadi, ataupun yang kita laksanakan tadi, kira-kira apa yang kesimpulan yang dapat kakak ambil dari situ? Berarti kak saya harus fokus dengan kuliah saya dan saya harus melupakannya, betul-betul melupakannya, membuang semua kenangan-kenangan tentangnya dan mengajak dia bicara baik-baik juga. Kalau di chat dia direspon dengan seperlunya saja ya, betul sekali ya. Mungkin melihat waktunya juga sudah habis, mungkin cukup sekian dulu proses konseling kita. Apabila ada kata-kata kakak yang salah
hati-hati di jalan Kak. Kak, makasih ya Kak. Oke. Udah Kak.